Shalom, perkenalkan kami dari kelompok Sakura. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Matius Timan Herdi Ginting MPDK. Perkenalkan, nama saya Dea dengan NIM 2231 12003. Dengan saya Resa Agustina dengan NIM 2231 12014. Dan saya Mesa Krismawati dengan NIM 2232 12011. Selamat menyaksikan! Implementasi media pembelajaran di kelas B2 TK Negeri Pembina Jakanraya. Dalam proses implementasi media pembelajaran ini, kelompok telah menyusun laporan. Laporan yang dibuat oleh kelompok juga didasarkan pada sistematika penulisan yang ada yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Selain melakukan implementasi media pembelajaran ular tangga, penulis juga melakukan kegiatan penelitian untuk mengetahui peningkatan atau penurunan yang dialami oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media ular tangga. Baik, di sini terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan anak usia dini dalam mengikuti aturan permainan secara kelompok. Poin yang kedua, untuk menguji perbedaan interaksi positif antar anggota kelompok dalam bermain ular tangga berdasarkan jenis kelamin anak usia dini. Poin yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan anak usia dini dalam menyelesaikan permainan dengan baik dan saling membantu antar anggota kelompok. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan anak usia dini dalam mengikuti aturan permainan secara kelompok. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan interaksi positif antar anggota kelompok dalam bermain ular tangga berdasarkan jenis kelamin anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana pengaruh permainan ular tangga terhadap kemampuan anak usia dini dalam menyelesaikan permainan dengan baik dan saling membantu antar anggota kelompok. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengikuti arahan atau aturan dalam permainan secara berkelompok. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi positif antara anggota kelompok berdasarkan jenis kelamin anak. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pengaruh ular tangga terhadap kemampuan anak usia dini dalam menyelesaikan permainan dengan baik dan saling membantu antar anggota kelompok. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pengertian media pembelajaran. Alat bantu pengajaran atau media pembelajaran merupakan peralatan atau bahan yang dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. Bentuknya beragam, mulai dari benda nyata hingga audiovisual. Secara umum, media pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar, mempermudah pemahaman, memperkaya pengalaman, dan daya ingat siswa. Selanjutnya, fungsi khusus media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama, pengembangan kognitif. Media pembelajaran yang tepat dapat merangsang perkembangan kognitif anak, meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan bernalar. Yang kedua, perkembangan bahasa. Media pembelajaran buku cerita, lagu, dan permainan edukatif dapat mendukung perkembangan bahasa anak, mencakup kosakata, tata bahasa, dan kemampuan komunikasi. Yang selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Media pembelajaran dapat membantu anak-anak belajar berinteraksi, mengembangkan empati, dan mengelola emosi. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Contohnya, buku teks yang merupakan sumber informasi utama dan referensi bagi siswa. Lembar kerja berisi latihan soal dan aktivitas untuk menguji pemahaman siswa. Berikutnya ada modul yang berisi materi pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan belajar yang jelas. Ada juga brosur dan pamflet yang berupa informasi ringkas dan menarik tentang topik tertentu. Jenis media pembelajaran yang kedua adalah media audiovisual. Contohnya adalah audio, rekaman suara, musik, dan narasi untuk mendukung pembelajaran. Video
Rekaman gambar bergerak yang dapat mendorong atau mendemonstrasikan konsep, proses, atau peristiwa. Ada juga film, seperti film dokumenter, film edukatif, dan film animasi untuk memperkaya pengalaman belajar. Media yang ketiga ada media elektronik seperti komputer, perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti software edukatif, simulasi, dan internet. Sumber informasi yang luas dan beragam meliputi website edukatif, video pembelajaran, dan platform pembelajaran online. Kemudian juga ada smartphone, perangkat mobile yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi edukatif, video pembelajaran, dan game edukatif. Media pembelajaran yang selanjutnya atau media pembelajaran yang keempat adalah media interaktif, seperti permainan edukatif. Permainan yang dirancang untuk membantu anak belajar sambil bermain. Simulasi, model virtual yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek virtual untuk mempelajari konsep atau keterampilan. Kemudian juga ada software edukatif, program komputer yang dirancang untuk membantu anak dalam belajar. Nah, yang selanjutnya ada juga media realitas virtual augmented. Nah, yang ini adalah realitas visual atau yang disingkat dengan VR, teknologi menciptakan lingkungan virtual imersif untuk mengalami pembelajaran yang lebih nyata. Realitas tertambah atau AR, teknologi yang menggabungkan objek virtual ke dalam dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran lainnya. Pembahasan selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kelas dengan 2 siklus. Desain eksperimen kelas dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung perubahan perilaku dan kemampuan anak dalam mengikuti permainan ular tangga selama proses pembelajaran. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jekan Raya, Palangkaraya, yang terbagi dalam 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas, merupakan media pembelajaran ular tangga dengan 2 tema, yaitu tanaman, bunga, dan hewan. Variabel terikat merupakan kemampuan anak dalam mengikuti permainan ular tangga yang diukur berdasarkan 4 aspek. Titik pertama, kemampuan kelompok dalam memahami dan mengikuti aturan permainan. Titik kedua, kemampuan anggota kelompok dalam berinteraksi secara positif. Titik ketiga, kemampuan kelompok dalam menyelesaikan permainan ular tangga dengan baik. Titik keempat, kemampuan anggota kelompok dalam saling membantu dan bekerja sama selama permainan. Poin yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat kemampuan anak dalam mengikuti permainan ular tangga berdasarkan 4 aspek yang telah diuraikan sebelumnya. Yang kelima, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama, penelitian memperkenalkan permainan ular tangga dengan tema tanaman bunga atau hias kepada siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jekan Raya. Penelitian mengamati dan mencatat kemampuan siswa dalam mengikuti permainan ular tangga menggunakan lembar observasi. Siklus kedua, titik pertama, penelitian memperkenalkan permainan ular tangga dengan tema hewan kepada siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jekan Raya, Palangkaraya. Titik kedua, peneliti mengamati dan mencatat kemampuan siswa dalam mengikuti permainan ular tangga menggunakan lembar observasi. Titik ketiga, peneliti membandingkan hasil observasi dari kedua siklus untuk melihat perbedaan
dan peningkatan kemampuan siswa dalam mengikuti permainan ular tangga. Pembahasan selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Data penelitian dikumpulkan melalui lembar observasi yang berisi catatan tentang kemampuan siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jagan Raya dalam mengikuti permainan ular tangga. Data tersebut dikumpulkan selama 2 siklus, yaitu siklus pertama pada Selasa 19 November 2024 dan siklus kedua pada Selasa 26 November 2024. Lembar observasi berisi data tentang 4 aspek kemampuan siswa, yaitu titik pertama, kemampuan kelompok dalam memahami dan mengikuti aturan permainan. Lembar observasi menunjukkan bahwa pada siklus pertama, beberapa kelompok masih menunjukkan kesulitan dalam memahami dan mengikuti aturan permainan. Misalnya, beberapa kelompok tidak memahami aturan tentang cara melempar dadu, cara bergerak di papan permainan, dan cara menyelesaikan permainan. Namun pada siklus kedua, sebagian besar kelompok sudah mampu memahami dan mengikuti aturan permainan dadu dengan benar, bergerak di papan permainan sesuai dengan angka dadu, dan menyelesaikan permainan sesuai dengan aturan. Titik kedua, kemampuan anggota kelompok dalam berinteraksi secara positif. Lembar observasi menunjukkan bahwa pada siklus pertama, beberapa kelompok menunjukkan kesulitan dalam berinteraksi secara positif dengan anggota kelompok lainnya. Misalnya, beberapa anggota kelompok tidak mau berbagi ide, tidak mau membantu teman yang kesulitan, dan cenderung bermain sendiri. Namun pada siklus kedua, sebagian besar anggota kelompok sudah mampu berinteraksi secara positif dengan anggota kelompok lainnya. Peserta didik saling membantu, berbagi ide, dan menunjukkan sikap saling menghormati. Titik ketiga, kemampuan kelompok dalam menyelesaikan permainan ular tangga dengan baik. Lembar observasi menunjukkan bahwa pada siklus pertama, beberapa kelompok menunjukkan kesulitan dalam menyelesaikan permainan ular tangga dengan baik. Misalnya, beberapa kelompok tidak mampu mencapai tujuan permainan, tidak mampu menyelesaikan semua tahapan permainan, dan tidak menunjukkan strategi tempat dalam bermain. Namun pada siklus kedua, sebagian besar kelompok sudah mampu menyelesaikan permainan ular tangga dengan baik. Peserta didik mampu mencapai tujuan permainan, menyelesaikan semua tahapan permainan, dan menunjukkan strategi yang tepat dalam bermain. Titik yang keempat, kemampuan anggota kelompok dalam saling membantu dan bekerja sama selama permainan. Lembar observasi menunjukkan bahwa pada siklus pertama, beberapa kelompok menunjukkan kesulitan dalam saling membantu dan bekerja sama selama permainan. Misalnya, beberapa anggota kelompok tidak mau membantu teman yang kesulitan, tidak mau berbagi ide, dan cenderung bermain sendiri. Namun pada siklus kedua, sebagian besar anggota kelompok sudah mampu saling membantu dan bekerja sama selama permainan. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan tantangan, berbagi ide dan strategi, dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Poin yang kedua, analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari lembar observasi dianalisis secara manual dengan membandingkan hasil observasi dari kedua siklus. Peneliti mencari pola dan tren dalam data untuk melihat perkembangan kemampuan siswa dalam mengikuti permainan ular tangga. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, temuan penelitian. Eksperimen kelas yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran ular tangga berdampak positif terhadap kemampuan siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jagan Raya dalam mengikuti permainan ular tangga. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan siswa dalam memahami dan mengikuti aturan permainan, berinteraksi secara positif dengan anggota kelompok lainnya, menyelesaikan permainan dengan baik, dan saling membantu. Peningkatan ini terlihat jelas dari perbandingan hasil observasi pada siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama, banyak siswa yang masih kesulitan dalam memahami aturan permainan dan menunjukkan kesulitan dalam berinteraksi secara positif dengan anggota kelompok lainnya. Namun pada siklus kedua, sebagian besar siswa telah menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap aturan permainan dan mampu berinteraksi dengan positif dalam kelompok. Poin yang kedua, implikasi penelitian. Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi dunia pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran di taman kanak-kanak. Media pembelajaran ular tangga
dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti permainan, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta meningkatkan motivasi belajar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas B2 TK Negeri Pembina Jekan Raya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran ular tangga berdampak positif terhadap kemampuan siswa dalam mengikuti permainan ular tangga. Terdapat peningkatan signifikan dalam kemampuan siswa dalam memahami dan mengikuti aturan permainan, berinteraksi secara positif dengan anggota kelompok lainnya, menyelesaikan permainan dengan baik, dan saling membantu. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengalaman, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam permainan. Sekian video dari kami. Terima kasih semuanya.